Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Ya, materi ini merupakan materi lanjutan dari fungsi eksponen, di mana materi ini terletak di kelas 10 semester 1 Mapel Matematika Peminatan. Nah, kalau kamu sudah belajar tentang fungsi eksponen dan juga persamaan eksponen, ya, definisi eksponen, nanti itu akan menjadi dasar untuk melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tentang logaritma. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang definisi logaritma dan juga sifat-sifat logaritma. Langsung saja kita ke e-booknya ya. Jadi di e-book ini bisa kamu lihat ya. Langsung Pak Riki menuangkan ini ya, persamaan eksponen pangkat terutama ini. Jadi bisa dikatakan dengan gampang, logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen ya, kebalikannya atau lawannya. Nah, penulisannya itu bisa tulis seperti ini, kayak ada di buku ini ya. Jadi kalau ada bilangan pangkat ya, misal suatu nilai operasi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dengan bentuk eksponen pangkat ya. Itu ya, dia bisa ditulis ya, dia bisa ditulis dengan bentuk logaritma. Nanti hasilnya adalah 2 sini log 8 itu hasilnya sama dengan 3. Nah, ini tandanya seperti ini, panah kanan kiri, artinya dia itu sama, kebalikan atau lawan. Artinya ya, nanti cara bacanya ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, artinya 2 kalau dipangkatkan 3 ketemunya 8. Kalau ini baca yang benar itu ya, log 8, logaritma 8 dengan basis atau ya, basisnya 2 atau bilangan pokok ya, basis atau bilangan pokok 2 itu menghasilkan 3. Nah, itu adalah definisi dari logaritma. Berarti logaritma itu sendiri apa? Nah, di sini di buku ini sudah tertulis dengan sangat jelas ya. Tepatnya di sini. Oh, ini. Oke, Pak Riki perbesar aja ini. Sini ya. Nah, ini. Jadi oke, jadi logaritma itu sendiri merupakan kebalikan ya atau inverse dari eksponen. Jadi ini, jadi logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Nanti biasa ditulis seperti ini. Ini adalah sifat pertama dari logaritma ya. Jadi definisinya udah, itu kebalikan. Sifat pertama dari logaritma itu ini, yang paling dasar di antara yang dasar ya. Jadi kalau ada suatu bilangan ya, misal bilangannya disimbolkan A pangkat C itu sama dengan B, itu bisa ditulis dengan bentuk logaritma ya. Itu sama dengan log B ya, kalau nulis yang benar nih, log B dengan bilangan basis itu adalah A, itu nanti menghasilkan C. Ini adalah sifat pertama logaritma. Ini Pak Riki lingkarin nih. Nah, itu dengan syarat A dan B itu anggota bilangan real, A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan B itu lebih dari 0. C anggota rasional. Ya, ini sebenarnya yang fokus di sini nanti, yang utama ini ya. Itulah definisi logaritma dan juga sifat pertama logaritma. Jadi kebalikan ya. Oke, next kita langsung belajar ke sifat-sifat logaritma. Sifatnya ini yang penting ya. Jadi di bagian pertama ini, kalau kamu tidak tahu
Sifat ke-6 ini sebenarnya lengkapnya ya. Sifat ke-6 itu lebih lengkap kalau ditulis seperti ini. Misal ya, depan belakang punya pangkat beda. A pangkat M ya. Kemudian dia logaritma B pangkat N. Nah, ini sifat yang lengkap. Kalau yang ini kan dia nggak punya pangkat nih, hanya ya. Bisa kamu rubah itu pangkat belakang ya dibagi pangkat depan. Jadi N per M. Itu sama dengan kalau kita tulis bawahnya ya. Ini itu N dibagi M dikali bilangan basis dari logaritma A ini log B. Nah, ini sifatnya. Kenapa Pak Riki tulis N dan M? Biasanya yang sering dikeluarkan itu nanti M-nya itu berupa angka selain 1 ya. Jadi dia N-nya juga ada. Tadi seperti ini ya. Jadi kalau depan belakang punya pangkat, berarti yang belakang dibagi pangkat yang depan. Tuh. Kemudian ada sifat lagi di sini yang ke-7 ya. Sifat ke-7 itu ini sifat yang sudah hati-hati ya, sudah perkembangan lebih nih. A log B ya. Jadi misal kalau ada ditulis di sini 8 log 10 ya. Ini ya. A-nya 8, B-nya 10. Bisa kamu tulis yang pertama itu adalah log 10 dibagi log 8. Nah, bilangan basisnya di sini sama, kembar. Nanti sesuaikan soalnya biasanya ini. Ya, maka di sini tulis C, itu bilangan basisnya kembar tapi belum ditulis. Atau juga yang kedua, dia bisa tulis tapi nanti dia berubah tempat 10 sama 8-nya. Sifatnya bisa juga tulis seperti ini, 1 ya. 1 per 10 log 8. Nah, ini. Jadi ini sifatnya bisa jadi 2. Pilih salah satu nanti ya, sesuai soal. Kenapa sesuai? Tadi lagi-lagi Pak Riki bilang kamu harus tahu soal logaritma ini dia akan dibawa kemana arahnya. Ini ya. Jadi pilih salah satu nanti yang bisa kamu pakai. Kemudian sifat yang ke-8 ini nggak perlu Pak Riki jelaskan karena cukup simpel dan juga tapi panjang tulisannya ya. Misalnya A log B dikali B log C dikali ya ini ya, nanti bisa C log D ya, dan seterusnya. Dengan catatan ini ya, B-nya ada yang sama ini ya. Jadi kalau misal ditulis di sini 2 log 3, kemudian dia dikali di sini 4, bukan 4 ya, 3. 3 log 4. Atau seterusnya nanti dia dikali dengan 4 log 5. Nah, ini dikali semua. Berapakah hasilnya? Nah, dengan catatan bisa pakai sifat yang nomor 8 itu kalau nih ini sama, ini 3 ya, ini juga sama. Kalau nggak sama nggak bisa dipakai. Kalau ini sama-sama maka angka yang paling depan dan paling belakang kamu ambil, itulah jawabannya. Jadi jawabannya ini 2 log 5. Nah, ini nanti hasilnya. Itu sifatnya. Meskipun panjang nanti jadi pendek gitu ya. Oke, nomor 9. Terakhir ini nomor 9 dah Pak Riki jelaskan tadi ya. Itu adalah sifat yang dari nomor 6 tadi. Yang depan belakang punya pangkat. Nah, kemudian nanti yang sifat yang 10 sebenarnya jarang juga. Yang paling jarang keluar itu yang nomor 10 sifatnya ya. Kalau A pangkat log B bilangan basisnya A, itu hasilnya B. Ini nanti nggak ada variasi, akan seperti itu ya. Itulah sifat-sifatnya. Pak Riki langsung ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal biar kamu bisa lebih enak memahami dari sifat-sifat ini. Nah, ini di halaman ini ya. Oke, kita lihat soal pertama ini. Di situ tertulis tentukan penyelesaian ya dari 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah, oh nih yang nomor 1 ada ini. Sederhanakan lah ya. Ini kan bisa juga kamu sederhanakan berbagai cara bisa ya. Kalau penjumlahan dia jadi perkalian bisa. Kalau tadi kan perkalian dari penjumlahan, ini penjumlahan jadi perkalian bisa. Disatukan dengan catatan ini bilangan basisnya itu sama, bilangan pokok yang 2 itu sama nih yang nempel di atas itu ya. Kalau dia beda nggak bisa dioperasikan. Karena ini sama, syaratnya sudah terpenuhi, maka bisa tulis nanti 2 log
penjumlahan jadi perkalian 8 kali 4 32. Nah 32 itu sendiri itu dijabarkan diperkecil jadi 2 pangkat 5. Nah 2 pangkat 5 ini pakai sifat, ini 2 log 2 pangkatnya 5, 5 nya turun ke depan, maka 5 tinggal 2 log 2, 2 log 2 itu 1, maka 5 kali 1 itu 5. Oke, kemudian yang soal selanjutnya ini ya, ada A log B dikali B log seper C dikali C log seper A. Nah ini ya, jadi ini panjang, tapi sebenarnya dia itu permainan fungsi aja ini. Seper B itu bisa kamu tulis dari fungsi eksponen itu B pangkat min 1. Nah, seper C itu juga C pangkat min 1, seper A itu juga A pangkat min 1. Ini min ya, pangkat min ini ya, pangkat yang ada di min ini kita taruh di bawah depan ya, maka nanti dia akan menjadi min A log B, ini min B log C, ini min C log A. Nah ya, jadi min semua ditaruh depan, min kali min kali min, ketemunya min ya, karena ada ganjil jumlahnya. Nah nanti tinggal A log B, B log C, C log A, ini kan kali, ini kayak tadi sifat nomor 2 ya, ini sama, maka tinggal nanti A log A. Nah, A log A itu sifatnya sifat nomor 1 ya, kalau ada kembar hasilnya 1, hasilnya min 1. Aneh ya, panjang banget, tapi nanti jadinya adalah min 1. Itulah uniknya logaritma, trik-triknya tuh banyak. Nah kemudian selanjutnya yang C ini ya, yang C. Oke, yang C kita di sini tertulis panjang sekali nih soalnya ya. 3 log 24 dikurangi 3 log 2 akar 3 ditambah 2 kali, ini kali ya, 2 dikali 3 log seper 9. Oke.
Nah, dia bisa dirubah. Nanti diketahui apa ini rubah. Biar basisnya 3 semua. Yang pertama 3 log 4 nggak berubah ya. Itu sama dengan B. Nah, yang 5 log 3 nih kita berubah. Jadi 3 log 5. Kalau dirubah seperti ini ditukar kayak sifat tadi, maka jadi seper ya. Kalau 5 log 3 itu A, maka 3 log 5 berubah jadi seper. Kalau dia ditukar, maka dia akan jadi seper. Seper A. Ini yang diketahui nanti. Kita pakai basisnya 3. Jadi kalau soal seperti ini ya, kita lihat angka yang sama, itulah yang akan menjadi basis. Kemudian kalau udah ini diketahuinya udah beres, kita jabarkan 12 sama 75. Pakai sifat yang berapa tadi ya? Kalau ada 12 log 75, dua-duanya besar, maka bisa ditulis dan ini log 75 dibagi log 12. Nah, log 75 bagi log 12. Ini sifat nomor berapa tadi? Pak Riki lupa ya kalau dari sini. Yang jelas kalau ada dua angka besar, jadikan seperti ini. Nah, basisnya dia akan menyesuaikan. Karena soal diketahui basisnya 3, maka dia diketahui 3 basisnya. Ini otomatis biar bisa diselesaikan. Setelah beres, nanti kita sempurnakan 75 dijabarkan. Jadi berapa nih? 75 itu 3 kali 25 ya. 12 itu 3 kali 4. Nanti dia akan berubah, maka menjadi 75 itu kan 3 kali 25 ya. Perkalian, maka dia menjadi sifatnya penjumlahan. 3 log 3 ditambah 3 log 25. Nah, yang bawah juga sama. 12 itu 3 kali 4. Kalau dijabarkan nanti jadi sifat penjumlahan. 3 log 3 ditambah 3 log 4. Nah, ini. Maka nanti jadinya 3 log 3 kan 1 ya. 1 ditambah 2. 2 ini dapat dari 25 pangkat 2 langsung ya. 25 pangkat 2. 25 itu kan 5 pangkat 2. Maka ini 5-nya 5 pangkat 2. Pangkatnya tarik ke depan. Oke. 3 log 4 masih. Ya. Kalau udah sampai sini baru kita ambil pemisalannya. 3 log 4 itu dia dimisalkan B, maka yang bawah jadinya 1 plus B. 3 log 5 itu jadinya seper A, maka di sini 1 ditambah 2 kali seper A. 2 per A. Nanti kita sederhanakan ya. Di sini 1 ditambah 2 per A. Kalau 2 kali seper A itu 2 per A. Dibagi pangkat ini ya, bagi utama itu adalah 1 plus B. Karena di sini ada per yang ganjel-ganjel ya, ini A. Padahal per utamanya udah. Biar A-nya hilang, kita kali A ya. Setengah biar hilang kita kali 2. Sepertiga biar hilang kita kali 3. Nah, seper A biar hilang kali A. Maka nanti 1 kali A, sini adalah A. Di sini 2 per A kali A hasilnya 2. Oke, berarti udah hilang ya pernya ya. Ini per utama, nggak perlu dihilangkan. Yang bawah dikali A, maka nanti hasilnya adalah 1 plus B dikurung dia dikali dengan A. Kalau semuanya kali A. Ini jawabannya. Oke, itu ya. Untuk soal yang nomor ini ya, nomor 2. Oke. Soal selanjutnya di sini ya, soal selanjutnya di sini. Ini ya. Oke. Diketahui ini ya. 9 log 8 itu 3M. Mbak, gede nih. Yang ditanyakan 4 log 3. Nah, bagaimanakah seperti ini? Kita lihat 9 log 8. Kita rubah 9 itu 3 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Nanti dia sama dengan 3M. Kita rubah dulu biar nanti paling kecil ya. 98 kita ringkes ya. Jadi nanti jadinya 9 itu 3 pangkat 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kan sama-sama punya pangkat. Pangkatnya kita ambil tapi yang belakang dulu. 3 per 2. Ini 3 per 2. Tinggal ini 3 log 2. Oke, 3 per 2, 3 log 2 itu sama dengan 3M. Oke, nanti 3 per 2 nya pindah ke kanan ya. Maka 3 log 2 itu sama dengan 2M. Nah ini. Kalau nggak langsung cepat ya nanti 3 dibagi 3 per 2. 3 dibagi 3 per 2 itu artinya 3 dikali 2 per 3. Ketemunya 2. 3 log 2 ketemunya 2M. Nah 4 log 3. Padahal kita punya diketahui 3 log 2. Yang depan ini 3. Ini 3 belakang. Maka kita rubah 4 log 3 kita rubah jadi 1 per 3 log 4. Nah, 4 itu sendiri kan dia 2 kuadrat ya. 2 kuadrat. Kuadratnya kita taruh depan di sini nih kuadratnya. Makanya jadi 1 per 3 log 2. Lah 3 log 2 itu kan 2M.
Bisa kita masukkan 1/2 kali 2M. Nanti jadinya 1/4M. Nah, itulah soal-soal logaritma ya. Hati-hati, soal-soal logaritma memang membutuhkan kejelian ya. Juga saya mau mengerjakan ini kemana? Ini soal sifat ya, dasar-dasar logaritma. Pak Argi sangat menguatkan dasar-dasar dari logaritma. Jadi itulah yang kita pelajari tentang logaritma, sifat dan juga definisi logaritma. Nah, untuk selanjutnya tugasnya akan Pak Argi sampaikan lewat media sendiri ya. Kita sampai sini dulu untuk materi logaritma, definisi logaritma, dan juga sifat-sifat logaritma. Semoga materi ini bermanfaat. Silahkan kamu pelajari lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.